Nah, pertanyaannya, ini kan tari tradisional ya Iya, tari tradisional, dan ritual gitu. ritual. Dan kebanyakan di antara semua tari yang disebutin Bang Uco tadi kan ritual. Nah, boleh nggak sih dikreasikan? Kita kembali ke pengertian tari kreasi tadi, Bang. Tari Ya, kreasi adalah tari yang berangkat pada tari tradisi. Jadi ketika kita mau mengangkat tari tradisi itu menjadi tari kreasi, ya itu sah-sah saja. Karena ada teorinya. Nah, ternyata, maaf saya katakan di Sungai Penuh dan Kerinci itu, kebanyakan orang menolak hal seperti itu. halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Lakotama selaku host di Biar Faham Podcast. Kali ini saya mengundang penggiat seni tari yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh khususnya. Em, Nama lengkap yang ada di sebelah kanan saya ini Saudara Ibnu Yedes Radmi SPD MPD. Panggilannya Ucok. Uco. Oke, penggiat seni yang dari Kerinci Sungai Penuh, teman-teman Biar Faham Podcast. Mungkin di sini ada teman-teman Biar Faham Podcast yang menonton belum mengenal dan sudah mengenal. Nah, buat yang menonton ini belum mengenal, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Biar Faham Podcast background secara singkat aja. Kesibukannya ngapain, terus juga di seni tari ini ngapain aja gitu. Prestasi lah. Oke. Baik, halo Biar Paham Podcast. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibnu Yedes Radmi. Saya lebih akrab dipanggil Uco. Alamat di Kota Baru. Alamat di Kota Di Baru. Kota Baru ya. Kota Baru tuh di mana? Kota Baru di Kecamatan Kota Baru di Kota Sungai Penuh. Di Kota Sungai Penuh, Iya, Kecamatan Kota Kota Baru Baru ya. Desa Dujun Sakti. Oke. Sedikit riwayat pendidikan saya langsung S1 saya di Universitas Negeri Padang, jurusan Seni Drama Tari dan Musik. Kemudian S2 saya jurusan Seni dan Budaya. Oke. Seni satunya seni tari dan musik. Seni Drama Tari dan Musik, tapi konsentrasinya di tari. Konsentrasinya di Di tari. tari. Artinya teater dong. Ya kita belajar teater, Ya, kita belajar belajar teater teater, ya? ya belajar musik juga, belajar tari, teater, kita belajar semua. Oh, oke. Jadi tunggu. Artinya kalau misalkan drama, tari dan musik, Ya, ya jelas teater kan? iya. Jadi semuanya di mix nih dalam satu panggung gitu ya. Ya kita ada namanya monolog penyutradaraan, kita apa bikin karya kayak teater. Dipelajarin dia satu. Dipelajari di S1. Oke. Kalau S2-nya? Kalau S2-nya saya mengambil jurusan Seni dan Budaya, jadi konsentrasi lebih ke kajian budaya. Kajian budaya ya. Kajian budaya. Budaya. Oke. Kalau boleh tahu budaya apa yang dikaji nih selama ini? Ya, kalau di S2 kita konsentrasi seni dan budaya, tentunya seluruh budaya kita kaji, tapi saya lebih spesifiknya di budaya Kerinci. Yang pertama karena ya kita pertama berasal dari Kerinci, bahkan tesis saya juga Bang ini tesis tentang mengangkat Kerinci karena Oke. saya ingin orang tahu bahwa Kerinci punya budaya yang unik dan ya biar orang tahu. Ya biar orang tahu Iya. ya. Oke, kesimpulannya apa? Apa? Kesimpulan dari tesis tadi. Ya, dari tesis itu saya mengangkat tentang kajian tari asik pada prosesi ritual pemandian alat pusaka, Bang. Jadi di sana saya mengangkat tentang bagaimana hubungan tari asik pada prosesi pemandian alat pusaka. Nah, saya angkat pada tesis saya. Oke, jadi kesimpulan dari proses tari AC ke ritual Ya, pemandian alat pusaka. alat pusaka ya. Alat Jadi pusakanya gimana? sesuai dengan yang saya temukan pada saat meneliti, Bang, bahwa apabila dalam ritual pemandian alat pusaka itu tidak ada tari asik, maka ritual itu tidak lengkap. Karena kalau secara pengertiannya ritual adalah aturan-aturan yang harus aturan yang memiliki apa namanya itu, memiliki apa namanya Pak? Seperti aturan ada prosesinya kayak tari. Kalau pemandian alat pusaka itu tidak ada tari, maka tidak akan dinamakan ritual itu tidak akan berhasil. Jadi memang memiliki hubungan yang sesuai yang saya temukan ya Bang ya. Ya. Memiliki hubungan yang erat karena itu akan menyampai pada puncak terakhir nanti. Oke, pernah
melakukan seni ritual tari Asik tadi? Ada Saya- videonya nggak? Ada, Mungkin bisa di-spill di sini teman-teman. nanti videonya ada. Ada. Nanti dikirim ya di teman-teman Garfa Podcast. Oke, kita sesuai dengan ini kenapa saya ingin mengundang Bang Uco. Bang Uco ya, Ya, bilangnya Bang Uco nih. Kenapa saya mengundang Bang Uco itu karena kita ingin mengangkat seni tari yang ada di wilayah Kerinci Sungai Penuh. Karena kita tahu kalau di luaran sana ya, di luaran sana kayak di contohnya budaya tari yang kental itu di India. India. Ya. Ya. Kita tahu di India bahkan sekelas Bollywood, Shah Rukh Khan, terus ya saya tahu Shah Rukh Khan doang. Iya, nih. ya. Mereka kalau seandainya nggak nari itu ya Bukan nggak Bollywood namanya ya. bukan Bollywood namanya. Jadi Iya. udah kental tuh, udah kental. Setiap movie-nya selalu ada Ya, setiap tari-tarian. movie Ya. ada tari, setiap movie ada tari. Ya. Nah, sudah diimplementasikan juga sama film La La Land. La 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 Land. Land ya. Ya. Mungkin bisa di-spill juga di covernya seperti ini. Ya, jadi ada seni pertunjukan di dalam suatu film, pertunjukan tari. Tari, ya. ya. Nah, kita di Kerinci ini, ya Indonesia khususnya di Kerinci Iya. ya, karena kita penduduk asli Kerinci dan Kerinci, Sungai Sungai Penuh. Nah, pendapat dari Bang Uco, kira-kira seni tari kita ini sudah 100% orang mengetahui atau belum? Menurut pengamatan saya Bang sendiri, sebenarnya Kerinci punya budaya yang unik, yang seharusnya orang itu tahu semuanya. Kemudian kalau kita melihat dari seni tari di Kerinci itu, memang di Kerinci tidak ada tarian yang gerakannya beraturan, yang ada cuma tari ranggu Bang. Semua tarian di Kerinci itu semuanya geraknya tidak beraturan, karena dia dikatakan bisa dikatakan tari primitif, seperti tari Asik, tari rentak kudo, baik itu tari ayun luci, semuanya selalu berkaitan dengan mistis. Oke, tarian sakral. Tarian sakral. Tidak ada tari yang benar-benar seperti tari kreasi yang di Minangkabau seperti tari piring. Kan berbeda itu. Tari yang di Kerinci adalah tari-tari yang selalu berhubungan dengan prosesi ritual. Yang ada cuma satu, tari ranggu. Dan geraknya itu saja cuma seperti itu sampai selesai. Tapi ranggu ritual nggak sih? Ranggu bukan ritual. Bukan ritual ya? Bukan, ranggu bukan ritual. Ranggu bukan ritual. Ranggu bukan ritual. Bukan ritual, tapi tarian untuk menyambut kedatangan raja pada zaman dahulu atau menyambut ninik mama yang sudah dilantik. Maka orang meranggu. Orang meranggu. Meranggu. Nah, ranggu kan kalau sesuai dengan penemuan yang saya temukan di pada saat penelitian tuh, ranggu itu mengganggu. Oh, ranggu tuh berasal dari kata Mengganggu, gitu. ya, mengganggu gitu ya. Oke. Kalau tidak salah itu kan penelitian yang saya temukan. Nah, mungkin gini dulu dah, gini. Coba Bang Uco sebutin macam-macam tari nih yang ada di wilayah Kerinci dan sebagainya. Yang pertama ya tari yang terkenal ya, tari rentak kudo. Tari rentak kudo. Ya, sekarang yang dibilang orang tari entok awo. Oke. Dari Hamparawang katanya. Ya. Jadi yang benar rentak kudo atau rentak awo? Kalau saya sendiri Bang, saya lebih setuju rentak kudo. Oke. Ya, rentak kudo ya. Yang kedua ada ranggu tadi. Yang ketiga ada tari Asik. Yang keempat ada tari ayun luci di daerah Sola. Ayun? Ayun luci. Ayun luci. Ayun luci, proses orang menuai padi di situ. Tapi juga berhubungan dengan mistis tadi. Kemudian ada tari mercok. Hah? Mercok yang kayak seperti debus. Debus. Iya, tari-tari yang berhubungan dengan bahan. Oke. Iya. Itu tari yang ada di. Yang terkenal ada 5. Iya, untuk saat ini ada 5. Untuk saat ini ada 5. Ada 5 yang kita temukan. Ya, kalau rentak kudo kan sebenarnya kalau rentak kudo saya tidak mengatakan dia bukan tari Bang, karena tari juga dalam pengertiannya adalah gerak ya. Yeah. Tapi tidak semua gerak dinamakan tari. Tapi sekarang rentak kudo kan orang lebih kayak banyak untuk happy. Yeah. Gerakannya tidak seperti runtut dari pengertian tari itu sendiri. Oke. Artinya sekarang ini yang dikenal ada 5 dan semuanya itu ritual kecuali tari ranggu tadi. Tari ranggu tadi. Nah, pertanyaannya, ini kan tari tradisional ya? Iya, tari tradisional. Dan ritual gitu. Ritual. Dan kebanyakan di antara semua tari yang disebutin Bang Uco tadi kan ritual. Iya. Ya. Nah,
boleh nggak sih dikreasikan? Kita kembali ke pengertian tari kreasi tadi, Bang. Ya. Tari kreasi adalah tari yang berangkat pada tari tradisi. Jadi ketika kita mau mengangkat tari tradisi itu menjadi tari kreasi, ya itu sah-sah saja. Karena ada teorinya. Nah, ternyata, maaf saya katakan di Sungai Penuh dan Kerinci itu, kebanyakan orang menolak hal seperti itu. Karena apa? Saya tidak tahu, Bang. Karena mereka menganggap bahwa ini tari yang sakral, tidak boleh dikreasikan. Tari ini tidak boleh. Sedangkan kan sudah ada teorinya. Kreasi adalah tari yang berangkat dari tari tradisi. Tapi kan udah jelas tuh, judulnya tari kreasi. Kreasi. Bukan tari Bukan tradisi tari ya? tradisi. Tari tradisi kan tidak boleh dirubah sebenarnya. Budaya jangan dirubah. Tapi untuk menari, kita perlu improvisasi. Mengikuti zaman. Ya. Ada sentuhan modernisasinya. Tapi, maaf saya katakan, kebanyakan di Kerinci Sungai Penuh banyak yang menolak. Karena mereka, oh jangan, itu jangan dirubah, itu begitu. Ya, saya tidak punya power untuk itu. Iya juga ya. Karena Bang Uco ini sebagai penggiat tari. Penggiat tari. Penggiat tari di sini. Jadi bukan pemangku kebijakan juga. Ya. Betul. Oke. Nah, kita tahu juga bicara budaya juga tadi ya. Kalau mau mengangkat budaya melalui pertunjukan seni tari tadi, kita tahu contoh yang relevan deh, yang orang-orang tahu di Bali gitu. Di Bali itu kan ada tari kecak ya. Tari kecak ya. Tari kecak itu tari yang unik. Ya, gimana gerakannya? Gerakannya simple tari Simple kecak, ya. tapi gitu aja ya. ada sesuatu yang menarik pada tari itu. Nah, apa tuh? Ya, yang pertama ditarikan oleh laki-laki semuanya. Oke. Mereka hanya duduk dengan cakap-cakap seperti itu. Tapi kenapa bisa mengangkat budaya? Iya. Kenapa di Kerinci nggak bisa gitu? Nah, itu poinnya. Apakah kita tidak bisa? Kita bisa. Siapa yang perlu kita salahkan? Saya tidak mau menyalahkan pemerintah, tidak juga. Yang bisa kita salahkan adalah bagaimana minat dari masyarakat Kerinci itu sendiri. Tapi Bang Uco pernah menerobos untuk gimana caranya supaya tari Kerinci ini bisa diangkat dan bisa dikenal sama orang-orang. Ya, salah satunya tesis saya dan skripsi saya mengangkat itu kan salah satu cara. Dan saya selalu promosi, Bang. Ketika saya 2019 saya pergi ke Jogja, 2018 ke Jogja, 2019 ke Jakarta, saya selalu menceritakan budaya Kerinci. Salah satu upaya saya untuk mengenalkan budaya kita. Tapi kan tidak punya power yang lebih untuk itu. Kalau saya diberi kesempatan, kamu silakan bikin acara ini begini, saya akan bikin. Bagaimana untuk mengangkat budaya kita di Kerinci Sungai Penuh. Oke, artinya butuh PR yang banyak juga ya. Kenapa di Bali bisa, sedangkan di Kerinci nggak bisa gitu? Sama saja, kan orang juga di Bali. Iya kan, Bang? Iya. Makan nasi juga ya? Makan nasi juga. Oke. Sejauh ini kita bicara, tadi kan sempat bahas tentang tari itu yang di Bali ya. Yang di Bali rata-rata semuanya laki-laki gitu. Ya. Kita tahu seni tari itu terkenal dengan gender ya. Iya, gendernya itu perempuan. Iya. Nah, dan pertanyaannya saat ini, kenapa Bang Uco ini yang seorang laki-laki nih, laki-laki tulen ya, itu senang dan ingin terlibat di seni tari gitu. Padahal kan kita tahu gender yang paling khas di tari itu cewek, bukan cowok. Gimana? Sebenarnya itu tergantung dari pola pikir kita masing-masing, Bang. Memang kita lihat rata-rata di Sungai Penuh dan Kerinci mereka beranggapan bahwa tari hanya diperuntukkan untuk perempuan. Sebenarnya tari itu bukan hanya untuk perempuan saja, laki-laki boleh menari. Di Minangkabau pada zaman dahulu perempuan tidak boleh menari, Bang. Yang boleh hanya laki-laki. Oke, kenapa tuh? Ya karena landasannya gerak silat. Laki-laki iya. Pencak silat. Karena di Minang terkenal dengan pencak silat. Jadi pada Minangkabau pada tahun dulu tuh laki-laki perempuan tidak boleh menari. Hanya boleh menari hanya laki-laki. Tapi kenapa di Kerinci mindsetnya seperti itu? Dan juga Bang, pada tari itu juga ada perbedaan bagaimana gerak perempuan dan bagaimana gerak laki-laki. Jadi tidak disamakan. Nah, kemudian kita kembali di pertanyaan Bang tadi, kenapa? Ya karena itu mindset kita. Sebenarnya laki-laki bisa menari. Di Minangkabau itu baru, Bang, namanya Hori Hadam. Hori Hadam. Ya, perempuan pertama menari di Minangkabau. Oke. Tapi dia buat aturannya. Ada namanya Sumbing 12. Apa tuh?
Perempuan boleh menari dengan mengikuti Sumbing 12 itu. Salah satunya adalah perempuan tidak boleh mengangkat. Ada etika-etikanya, Oke, ada regulasinya ya. regulasinya. Ya, Ja- aturan-aturan yang mungkin bisa dianggap melanggar dari adat itu sendiri. Ada itu sendiri. Jadi saya kembali tekankan ini lagi Bang, bahwa menari bukan hanya untuk perempuan. Laki-laki juga menari. Kenapa saya suka? Karena pertama, dengan tari saya bisa mempromosikan budaya kita. Tuh. Dengan tari. Karena tari adalah identitas. Identitas dari sebuah daerah. Tidak bisa kita pungkiri. Kalau hilang sebuah kebudayaan, maka hilanglah identitas suatu daerah itu. Makanya saya senang, karena itu that's my passion, that's why saya senang sekali untuk promosi budaya dengan tari. Karena itu yang bisa saya lakukan. Iya, dan terakhir juga Bang Uco kemarin lomba ya? Iya. Lomba. Nah, mau nanya prestasi yang selama ini pernah Bang Uco dapetin Prestasi ya. selama Bang Uco bergelut di dunia seni tari. Kalau prestasi nggak ada sih Bang. Kalau prestasi sih saya lebih, alhamdulillah selama kuliah Bang, saya selalu dipercaya. Saya percaya mengikuti sanggar di pariwisata Sumatera Barat itu. Kalau di Sumatera Barat itu sangat susah sekali Bang untuk masuk di sanggar itu. Karena katanya sanggar yang besar ya. Dan alhamdulillah saya terpilih di situ. Saya bukan orang Minang kan. Dan ya alhamdulillah saya dibawa tampil keluar untuk promosi budaya. Itu prestasi yang luar biasa bagi saya. Dan juga alhamdulillah saya ada 3 kali membawa kota Sungai Penuh untuk lomba menari di tingkat nasional, walaupun itu belum rezekinya mendapatkan juara. Dan kemudian terakhir tadi kami di Jambi, seminggu yang lewat, 3 hari yang lewat, kami, tapi anehnya saya kemarin perwakilan Kabupaten Kerinci Bang. Bukan perwakilan Sungai Penuh? Bukan. Kenapa tuh? Ya mungkin karena kesempatannya ada di Kabupaten Kerinci. Oke. Alhamdulillah kita dapat penghargaan sebagai penampilan terbaik. Alhamdulillah. Ya, itu prestasi-prestasinya. Artinya ya memang bukan kaleng-kaleng lah ya. Yang narasumber di sebelah kanan saya ini. Saya tidak bilang saya profesional Bang, tapi ya karena kita become profesional. Ya. Become profesional akan menjadi ini. Amin. Ya. Amin ya Allah. Oke. Balik lagi, kita mau membahas sedikit tentang proses ide kreatif dalam pembuatan tari kreasi gitu. Jadi kita bicara tari tradisi, tari kreasi, dan sekarang kita mau bicara proses dari pembuatan ide kreatifnya gitu. Nah, gimana kalau misalkan Bang Uco ini mau membuat gerakan-gerakan baru, gerakan-gerakan kreasi itu gimana? Ritual kah? Atau bertapa di gunung selama 4 bulan gitu kan? Baru bikin terus karya, turun. Baru bikin dapat hidayah. Dapat hidayah gitu kan. Gimana? Kalau saya sendiri Bang, ini tergantung masing-masing dari koreografer ya. Kita menamakan koreografer. Jadi kalau saya sendiri ketika saya ingin membuat sebuah karya tari, saya selalu mengamati apa yang terjadi. Misalkan diberi tema tentang ritual. Jadi ketika saya ingin membuat tari tentang ritual, saya harus mengamati sebuah ritual yang ada. Contohnya ritual asik. Saya amati prosesinya. Saya catat, saya tulis asik, nanti ada begini. Maka saya tuangkanlah lewat karya tari tersebut. Jadi saya amati dulu Bang. Tari itu bukan langsung jadi. Orang lihat kan, oh dia menari bagus 5 menit selesai. Tapi ada proses di balik itu. Makanya orang selalu menganggap enak kuliah tari itu cuma nari. Bukan seperti itu, tapi kita punya proses untuk mencapai sebuah pertunjukan itu. Jadi saya amati dulu, baru saya punya ide, saya catat, baru saya implementasikan lewat gerakan tari. Oke. Coba deh, mungkin dipertontonkan nih di Biar Fun Podcast ya. Ditontonkan? Nari sambil duduk gitu. Boleh. Tari apa nih? Bebas. Tari yang diperlombakan boleh gitu. Menari, ya sebenarnya kalau duduk susah juga sih Bang. Nanti video aja nanti. Video saya menari banyak nanti. Nggak, di sini aja coba spill gerakan-gerakannya gitu kan. Gimana? Gerakan apa yang di-spillkan? Gerakan apa biasanya? Ya susah Bang. Saya nggak tahu juga. Maksudnya mungkin bisa dijadiin highlight nih di gimana? Instagram. Sap. Jadi kalau laki-laki menari Bang, dia harus punya ketegasan gerak. Kan kalau perempuan kan dia boleh begini, tapi kalau kami tidak boleh. Nggak boleh. Memang benar-benar kita harus kasih power gerak. Tapi Mojo pernah menarinya kayak gini? Iya pernah, sesuai dengan konsepnya. Oh, konsep di awal. Di konsep misalkan kayak mata kuliah tari Betawi, kan sebenarnya tari Betawi kan
perempuan. Ya kita harus mengikuti itu Iya, karena iya. mata kuliahnya. Tapi kalau pada saat saya bikin karya, kayak saya bikin karya sendiri, saya harus mengikuti aturan-aturan bagaimana seorang laki-laki menari. Oke. Kalau ritualnya ada? Ritual apa sebelum bikin tidak ada Iya. sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma Cuma tadi cuma sekedar melihat, mengamati dulu mengamati proses. ATM lah ya. Ya. Amati tiru modifikasi gitu Iya, ya. that's Kalau ritual nggak ada? nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Mana tahu kan? Nggak ada, Bang. Oke. Oke, menarik teman-teman Biar Paham Podcast. Kita lanjut ya. Saat ini mungkin sudah apa ya? Sudah terlalu panjang. Namun kita panjang-panjangin lagi nih. Mau membahas sedikit, saya mau membahas sedikit tentang pendidikan tari Pendidikan tadi. di wilayah Apa Kediri. tuh? Karena em, Bang Uco ini harus ada kopiannya. Menurut saya, kopiannya dalam artian gini, Bang Uco 1, Bang Uco 2, Bang Uco 3, supaya apa? Supaya ada yang menerus. Pada generasi. Ada generasi. Dan untuk masuk ke sana, untuk transformasi ke sana, harus ada pendidikan dan kurikulum yang pas. Nah, sejauh ini, berhubung Bang Uco juga tenaga pengajar nih di Kota Sungai Penuh ya, apa tantangan yang saat ini dihadapi dan ada nggak sih tips dan pesan untuk si pemangku kebijakan gitu? Kalau kita lihat di Minangkabau ada namanya BAM, budaya alam Minangkabau. Oke. Di pendidikan di sana. Oke. Mereka diajarkan itu. Untuk apa? Untuk supaya anak-anak mencintai budaya Minangkabau. Kenapa di Kerinci tidak dilakukan itu? Nah, saya berharap di Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu ada salah satu mata pelajaran tentang budaya Kerinci. Bukan hanya tentang tari, Bang. Cukup tentang budaya Kerinci saja. Dulu sempat ada namanya incung, tapi sekarang sudah tidak ada, saya dengar. Kalau di zaman saya dulu, mungkin nggak usah di-spill tahunnya berapa ya. Zaman saya dulu sekolah ya, SMA. Itu ada namanya mata pelajaran budaya daerah Kerinci, BDK. Ya. Zaman tahun berapa tuh ya? Jangan Kenapa di-spill tidak nih. dipertahankan sekarang? Soalnya Nah itu dia. Saat ini mereka kan sempat ngobrol tuh di SMA saya. Ngobrol. Udah nggak ada lagi mata pelajaran ini. Nah, pertanyaannya kenapa hilang gitu? Ya nggak sih? Kita menyuruh orang untuk mencintai budaya kita, tetapi kita tidak melakukan upaya itu. Salah satunya menerapkan mata pelajaran Kerinci, alat adat Kerinci. Kenapa? Ya itu yang susah, karena kita bukan pemangku kebijakan. Saya berharap sekali penuh di pemerintahan, baik itu di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, adanya mata pelajaran tersebut, sehingga nantinya kita tidak susah untuk mengajarkan anak-anak pemuda untuk mencintai karena sudah diajarkan di sekolah. Ya, artinya apa? Kalau seandainya mata pelajarannya ada, kurikulumnya juga pas, ya otomatis lambat laun tetap tetap konsisten dalam menjaga kearifan lokal. Kearifan lokal, sehingga kita tidak lose identity. Ya, identitas yang hilang. Identitasnya hilang. Ya. Oke. Dan itu harapan dari Bang Uco selaku penggiat seni yang ada di penuh. Kerinci. Saya berharap Seni tari gitu. Seni tari. Kemudian satu lagi, Bang. Apa tuh? Saya berharap di Sungai Penuh ini di Kerinci punya arena pertunjukan. Oh, panggung teater. Panggung teater. Saya berharap sekali, itu tuh mimpi saya, Bang. Karena dengan di situ nanti kita bisa menampilkan kayak 1 bulan sekali ada pertunjukan dari kecamatan ini. Jadi promosi budaya dapat, wisata dapat, menjaga kebudayaan juga dapat. Saya berharap ada arena pertunjukan seperti di malah apa namanya taman budaya lah, apa terserah. Saya berharap sekali. Kayak tari kecak yang disebutin tadi di Bali kan, di Bali si turis ini datang ke situ kan, ke panggung teater, terus nari kecak, terus ada panggung seninya drama-dramanya juga gitu kan. Di Jogja ada juga, Bang. Di Jogja ada. Di Prambanan, di Candi Prambanan. Saya pernah menonton di sana, di Sendal Tari Ramayana. Jadi mereka menampilkan budaya lewat teater tadi. Oh. Kenapa Sungai Penuh tidak bisa? Saya berharap bisa. Semoga para pemangku kebijakan, khususnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, saya berharap ini menjadi titik fokus kita untuk mempromosikan budaya yang ada di Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci. Oke. Nah, balik lagi. Kita bicara selera nih. Ya.
Ada nggak sih eh, penggiat tari yang inspiratif atau tokoh yang terkenal nih di Indonesia bahkan pun di dunia yang Bang Uco kagumi? Tentunya ada Ya, dong, Bang. siapa tuh? Mungkin bisa di-spill Ah, beberapa gitu ke iya, teman-teman biar paham ada podcast. satu Mila Rosanti. Mila Rosanti. Iya, Nanti kita spill nih fotonya. Gimana ya, gimana? iya. Saya sangat senang sekali menonton video dari Kak Mila Rosanti. Dia juga aktif di sosial media untuk berpromosi budaya-budaya yang ada di Jawa. Kemudian ada satu lagi Didi Niditowo, penari laki-laki yang belakang penari topeng kata orang, belakang juga ikut menari dua Ya. ya. Dan ada satu dosen saya, ya Bu Feni Rosalinda, Ibu, itu saya sangat, ya, itu sebagai my idol Ih, di dalam dunia tari. panutan gue tuh Ya, gitu panutan ya. ya. Ya harus ada dong, Bang. Iya, Untuk betul betul motivasi betul. diri Betul, kita betul. kan. Ya. Ada 3 ya. Ada 3 orang. Siapa tadi? Satu yang pertama. Mila Rosanti, Mila Rosanti, Didi Niditowo, Didi Ninutuwo, dosen saya Feni Rosalinda. Feni Rosalinda. Oke, itu dia teman-teman panutan dari Bang Uco. Ya, sehingga terciptalah Karya-karya karya-karya yang orisinil handmade by Uco. Uco. Balik lagi. Ini penutup ya. Penutup sebelum kita tutup. Apa pesan untuk masyarakat khususnya yang melek akan seni tari untuk bisa melestarikan budaya nih di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh menurut versi dari Bang Ucup Pesan. yang selama ini sudah bergelut di sini, terus tiba-tiba ya kita tahu cerita di background ya Bang Ucup, ya banyaklah kendala-kendalanya yang saya tahu. Banyak. Contohnya ya disupport masalah pendanaan, Ah. terus maksudnya tidak disupport masalah pendanaan dan juga tidak disupport tentang apa lagi ya, panggung tadi. Justru marwah dari panggung tari itu, seni tari itu kan di teaternya. Iya. Bagaimana bisa budaya kita naik kalau seandainya panggungnya nggak ada dan orang nggak menonton? Ya nggak sih? Betul. Nah, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Pesan dari hati saya yang paling dalam. Yang pertama ya, saya berharap semoga seluruh yang ini titik fokusnya pemuda ya, Bang. Pemuda-pemudi yang ada di Kota Sungai Penuh untuk lebih mencintai budaya. Karena budaya itu adalah identitas kita. Ketika kita hilang kebudayaan, maka kita hilang identitas kita. Bagaimana kita, kemudian juga para pemangku jabatan, pemerintah, saya berharap ini menjadi titik fokus kita. Bagaimana dari dinas itu sendiri, Bang, untuk mampu melakukan suatu upaya agar pemuda-pemudi yang ada di Kota Sungai Penuh ini lebih mencintai. Terserah itu mau tadi seperti menanamkan kurikulum budaya Kerinci, atau adanya seni pertunjukan setiap minggunya dari sekolah ini, dari kecamatan ini. Dan saya berharap penuh masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ini lebih mencintai budayanya, karena kita punya budaya yang unik, yang berbeda dari orang lain. Yang ini bisa kita bawa untuk mengenalkan daerah kita. Oke. Oke, terakhir. Kalau suruh milih nih, apa tadi tarian yang dari Kerinci? Ranggo, Kudo, Ase, Ayong Luci, Merco. Oke. Kalau suruh milih satu aja, lebih senang yang mana? Saya nggak bisa milih, Bang. Saya senang semuanya. Senang semua. Enggak, maksudnya kalau disuruh milih untuk mengangkat, kita tahu kalau di Bali tari kecak. Iya. Ya, karena saya tahu di Bali tari kecak gitu kan. Angkat dong budayanya ya. Kalau di antara 5 ini yang bisa berpotensi untuk mengangkat budaya Kerinci apa? Ranggo. Saya berharap ya, karena Ranggo ini dia memiliki gerak. Ya. Jadi Ranggo itu bukan Ranggo mas saya yang harus ada sentuhan improvisasinya supaya menarik oleh orang lain. Bisa, saya yakin bisa. Dan insya Allah saya akan mencoba untuk mengembangkan tari Ranggo ini sehingga menjadi sebuah tari kreasi baru yang akan lebih fresh, lebih enak dilihat oleh audiens. Oke, Ranggo ya? Ranggo. Oke, itu dia teman-teman, Bang Uco, Ibnu Yedes Radmi SPD MPD, pegiat tari yang ada di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sebelumnya terima kasih sudah mampir di Biar Faham Podcast, channel by Fori Creative Space. Thank you.